wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang IP address dan subnetting. Nah, yang pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Yang pertama ada IP address atau Internet Protocol Address adalah serangkaian angka unik yang berfungsi sebagai device untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, baik jaringan lokal maupun internet. IP address memungkinkan perangkat untuk saling berkomunikasi. Nah, sehingga ada struktur IP address terdiri dari 32 bait bilangan biner untuk IPv4 yang umum digunakan, yang dibagi menjadi 4 kelompok oktet yang dipisahkan oleh titik. Contohnya 192.168.1.1. Nah, setiap oktet bernilai antara 0 hingga 255. Yang selanjutnya, bagian IP address terdiri dari dua bagian utama, yaitu network ID dan host ID. Yang pertama ada network ID, menunjukkan alamat jaringan tempat perangkat berada. Yang selanjutnya ada host ID, menunjukkan alamat unik perangkat di dalam jaringan tersebut. Yang selanjutnya ada subnet max, adalah angka 32 bit yang digunakan untuk membedakan bagian network ID dan host ID dari sebuah IP address. Dan selanjutnya ada subnetting. Subnetting adalah teknik membagi jaringan komputer yang bisa menjadi beberapa jaringan, jaringan kecil, subjaringan atau subnet yang lebih efisien dan mudah dikelola. Yang selanjutnya IP privat dan IP publik. Yang pertama ada fitur akses internet. IP publiknya yaitu dapat diakses langsung dari internet. IP privatnya tidak dapat diakses langsung dari internet, hanya berlaku dari jaringan lokal. Yang selanjutnya ada fitur fungsi. IP publiknya yaitu digunakan untuk komunikasi global di internet. IP privatnya yaitu digunakan untuk komunikasi internet agar perangkat dalam satu jaringan pribadi, misalnya jaringan rumah atau kantor. Yang selanjutnya penataan. IP publiknya yaitu tidak memiliki rentang khusus kecuali dialokasikan. ISP. IP privatnya itu ditetapkan oleh router jaringan lokal. Yang selanjutnya ada rentang khusus. IP publiknya itu tidak memiliki rentang khusus kecuali yang dialokasikan ISP. IP privatnya yaitu menggunakan rentang alamat yang telah ditentukan oleh IANA, Internet Assigned Address Authority. Di sini ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, di sini kelas A yaitu 10.0.0 sampai 10.255.255.255. Yang kelas B yaitu 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Yang kelas C yaitu 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Yang selanjutnya ada chargeful atau chargeful addressing. Nah, ini adalah dua metode pengalamatan IP yang berbeda. Ini the chargeful addressing, pengalamatan kelas. Metode lama yang membagi alamat IP menjadi kelas-kelas A, B, C, D, dan E dengan subnet max default atau tetap. Kelas A max default 255.0.0.0. Kelas B itu max default 255.255.0.0. Kelas C nya itu max default 255.255.255.0. Kelas D dan E digunakan untuk
multichasing, dan peneliti. Metode ini dianggap tidak efisien karena banyak alat IP yang terhubung. Self addressing yaitu pengelamatan tanpa kelas. Metode modern yang menggunakan classless interdomain routing atau notasi misalnya per24/27. Memungkinkan penggunaan subnet max panjang kilobyte variabel subnet max VLSME yang memberikan fleksibilitas dan efisien yang lebih tinggi dalam alokasi alamat IP. Metode ini mendominasi jaringan saat ini. Yang selanjutnya ada kasus subnetting. Contoh soal. Subnetting ini melibatkan perhitungan untuk menentukan network addressing subnet max dan rentang host yang valid untuk jaringan tertentu. Contoh kasus: Anda memiliki IP address 192.168.1.0/26. IP ini adalah kelas C dengan notasi CDR/26 yang berarti 26 bit. Pertama adalah network partitions. Subnet max-nya adalah 255.255.255.92. Karena 226 bit, 1S-nya itu 1.1.1.1/8 dalam biner. Jumlah host per subnet 2/32/36/2 sama dengan 26/2 sama dengan 6/22. Resistor turn open run 32 minus 26 charge per power minus 2 close 2 power minus 2 close 64 minus 2 close 62 32/26 per 2 sama dengan 26 per 2 sama dengan 64 per 2 sama dengan 62. Host yang dapat digunakan blok subnet 256/192. Okta terakhir subnet max yang tersedia adalah kelepatan 64 0,64,128,192. Hasil subnetting ke-1 yaitu network address 192.168.1.10. Host awalnya 192.168.1.1. Host akhirnya yaitu 192.168.1.62. Workspace address-nya yaitu 192.168.1.63. Subnet keduanya network address 192.168.1.64. Host awalnya 192.168.1.25. Host akhirnya 192.168.1.126. Broadcast address-nya yaitu 192.168.11.127 dan seterusnya untuk subnet ketiga dan keempat. Yang kelima ada konsep blok subnet. Blok subnet merujuk pada rentang alamat IP yang dicakup oleh satu subnet tertentu. Dalam perhitungan subnetting, blok spinner atau internet sise adalah nilai tetap yang digunakan untuk menentukan alamat jaringan berikutnya. Yang selanjutnya ada cara menghitung blok subnet yang paling mudah untuk subnet max non standar, misalnya 192.224.240 dan lain-lain. Di oktet yang relevan adalah dengan mengurangi nilai subnet max tersebut dari 256. Contohnya pada kasus per 26 di atas, 256/192 sama dengan 64. Blok subnet adalah 64. Ini berarti setiap alamat jaringan baru akan dimulai pada kelipatan 64. Selanjutnya ada
Konsep switch dan router. Switch dan router adalah perangkat keras jaringan penting yang bekerja pada lapisan yang berbeda dalam mode OSI. Nah, mode OSI ini sudah pernah saya jelaskan di modul selanjutnya ya teman-teman. Nah, sekian pembahasan saya hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.